Surabaya, awal September 1995. Sebuah sore di kampus IKIP Surabaya dipenuhi hiruk-pikuk mahasiswa yang bersiap menyambut libur panjang. Di sudut kantin tua yang mulai usang, 5 mahasiswa anggota Mapala Arunika berkumpul, membahas rencana petualangan yang telah lama mereka idam-idamkan. Bagas Narutomo, sang ketua rombongan, lelaki berperawakan tegap dengan wajah keras dan senyum tipis, memulai pembicaraan. Jadi, fix ya. Alas Purwo. Besok malam kita berangkat. Rudi Santoso, si humoris yang selalu tampil cuek dengan rambut awut-awutan, menggoda. Yakin nih, gas? Kata orang, hutan itu kerajaan lelembut. Gak ada sinyal, gak ada warung. Adanya genderuwo sama kuntilanak. Anton Rakunti, yang dikenal paling pendiam, hanya mengangguk pelan. Lili Sukmawati, satu-satunya perempuan di kelompok itu, menatap Rudi sambil mencibir. Kalau takut, tinggal aja di rumah. Gak usah banyak omong. Sementara itu, Wahyu Kertapati, mahasiswa sastra yang sering membaca buku-buku mistik, tampak lebih serius. Wajahnya murung. Alas Purwo itu bukan hutan biasa. Bukan soal binatang buas atau tersesat. Di sana, batas dunia itu tipis. Semua terdiam sejenak, sebelum Bagas menepuk meja. Sudahlah, makin penasaran gue. Besok malam, kita berangkat. Jangan ada yang mundur. Pada malam keberangkatan 5 mahasiswa pecinta alam itu, angin malam terasa bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Langit Surabaya yang biasanya terang, malam itu mendung berat, seolah ikut muram menyambut langkah 5 mahasiswa yang sedang bersiap-siap melakukan pendakian ke Alas Purwo, hutan purba yang dikenal sebagai tempat paling angker di Pulau Jawa. Namun malam ini, bukan soal puncak atau panorama yang mereka kejar, melainkan sebuah tantangan uji nyali, sebuah kebodohan yang kelak mereka sesali. Gas, seriusan lo mau masuk Alas Purwo malam-malam gini? Orang-orang sini aja gak berani, ucap Anton dengan suara parau dan sedikit bergetar. Bagas yang dikenal paling pemberani di antara mereka, hanya mengulum senyum, meski sorot matanya menyiratkan kegelisahan disembunyikan. Kalau siang, gak berasa, katanya di sini baru kerasa pas matahari terbenam. Ngeri-ngeri sedap, bro, katanya, mencoba terdengar santai. Di pinggiran desa Plengkung, penduduk setempat telah memperingatkan mereka. Tak terhitung kisah orang hilang, suara-suara aneh, atau penampakan yang kabarnya sering terjadi di hutan itu. Tak ada warga yang berani masuk setelah senja. Tapi ego anak muda, rasa penasaran, dan dorongan ingin diakui, membuat mereka tetap memutuskan berangkat. Wahyu yang agak peka terhadap hal-hal gaib, sejak awal sudah tampak gelisah. Aku gak enak, gas. Serius, dari tadi kayak ada yang ngikutin, bisiknya lirih. Rudi tertawa kecil. Ah, dasar Wahyu, lo dari dulu gitu. Ini pasti cuma suara angin, nyamuk, sama pikiran lo aja. Mereka pun melangkah memasuki lorong hutan Alas Purwo, saat senja mulai turun. Langit berubah jingga tua, dan suara binatang malam mulai bermunculan. Daun-daun kering berderak di bawah langkah mereka. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar parau. Kabut tipis mulai menggantung di antara pohon-pohon besar berlumut. Jangan pisah-pisah. Ikuti kompas dan tali ini, ujar Bagas sambil mengikatkan tali rafia merah ke batang pohon. Mereka memang membawa tali penanda, agar bisa kembali dengan aman. Namun sayangnya, Alas Purwo bukan hutan biasa. Sekitar 1 jam berjalan, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Udara jadi dingin menusuk, kabut makin tebal. Suara jangkrik menghilang, digantikan kesunyian yang aneh, pekat, dan berat. Kok makin gelap ya? Gas, lo lihat gak? Tanya Lilis, suara gemetar. Santai aja, Lis. Masih aman? Tapi di dalam hatinya, Bagas mulai merasakan firasat buruk. Suasana di sekeliling mereka seperti hening yang salah. Tak ada suara binatang, tak ada angin. Yang ada hanya kabut, bau tanah basah, dan keheningan. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar samar. Alunan sinden menyusul, mendayu pelan, mengalun dari arah kegelapan. Anton menghentikan langkahnya. Sial, lo denger gak? Semua saling pandang. Lilis menutup telinganya. Gas, aku takut. Suara apa itu? Wahyu berdiri mematung. Wajahnya pucat. Tangannya menunjuk lurus ke sebuah pohon besar di depan. Itu, lihat, ada yang ngintip. Di antara kabut, mereka melihat bayangan hitam tinggi besar, matanya merah menyala, mengintip di balik pohon waringin. Seketika bulu kuduk mereka berdiri. Lari! Teriak Bagas. Mereka pun berlari kencang, tanpa arah, menerjang kabut dan akar-akar pohon. Tali penanda yang mereka pasang terputus entah di mana. Gamelan semakin keras. Suara sinden berubah jadi rintihan. Dan mereka mulai tersesat. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Kabut makin pekat. Cahaya senter di tangan mereka meredup, seolah enggan menerangi jalan di depan. Pohon-pohon besar berdiri kaku, akarnya menjalar seperti tangan-tangan tua, yang siap mencengkeram siapapun yang berani lewat. Gas, kita ini udah di mana sih? Suara Anton gemetar, napasnya memburu. Bagas menatap kompas di tangannya. Jarum penunjuk arah terus berputar tanpa arah. Sial, kompasnya rusak, desisnya. Di sekeliling mereka hanya kabut dan kegelapan. Daun-daun basah menempel di wajah dan pakaian mereka. Suasana makin mencekam. Tak ada lagi suara binatang malam. Yang ada hanyalah detak jantung yang memburu. Tiba-tiba, suara gamelan itu kembali terdengar, lebih jelas. Bukan hanya satu atau dua instrumen. Ada gong, kendang, bonang, seperti orkestra gaib yang tak berwujud. Deng, deng, dung, dung, ting, ting, ting. Suara sinden mengalun pelan, tapi kali ini lebih menyayat. La, anak-anakku, di mana kalian? Lilis mulai menangis. Aku mau pulang, aku gak kuat. Bagas, bawa aku pulang. Bagas meraih pundaknya. Tenang, Lis, kita bisa keluar. Tapi di hatinya, Bagas tahu, mereka tidak bisa keluar semudah itu. Wahyu diam. Wajahnya pucat. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan. Kita masuk ke wilayah keraton gaib, gumamnya nyaris tak terdengar. Apa maksudmu, Yu? Rudi menegur. Wahyu tetap menatap lurus. Aku dengar mereka memanggil
Pestanya untukku. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hitam melintas di belakang mereka. Sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. "Gas, itu apa?" teriak Anton. Bagas menoleh. Senter diarahkan. Tapi tak ada apa-apa. Daun-daun kering berjatuhan sendiri. Angin berhembus dingin. Kita harus cari tempat terbuka. Di sini terlalu berbahaya, ujar Bagas. Mereka pun berjalan cepat. Tapi anehnya, jalan setapak yang tadi mereka lewati seperti tak ada ujung. Setiap sudut sama, yang ada hanya kabut, pohon besar, akar melintang, suara gamelan. Wahyu terus bergumam. "Nyai, aku datang, Nyai." "Wahyu, sadar yu. Jangan ikutin suara itu." Lilis menarik tangannya. Tiba-tiba, Wahyu tertawa pelan. Senyumnya lebar. "Kita sudah masuk, sekarang kalian semua tidak bisa pulang." Bagas menahan napas. Ini bukan Wahyu. Rudi memegang pisau lipat. "Gas, kalau dia kerasukan, kita ikat aja dulu." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara itu semakin keras. "Selamat datang, anak-anak muda, di kerajaanku." Sosok perempuan berwajah pucat, mengenakan kebaya putih lusuh, berdiri di antara kabut. Kepalanya miring. Matanya kosong. "Wahyu, anakku, kembali ke pelukanku." Wahyu berjalan perlahan ke arahnya. "Jangan, Yu. Lo bukan anak dia." Bagas menariknya. Tapi saat tangan Bagas menyentuh tubuh Wahyu, tubuhnya terasa sedingin es. Kabut makin tebal. Bayangan hitam bermata merah berkumpul di sekeliling. "Kita harus pergi sekarang," teriak Anton. Mereka pun berlari. Tapi arah manapun, kabut menutup jalan. Hingga mereka menemukan sebuah pohon beringin raksasa di tengah lapangan kecil. Di sana mereka berhenti. Nafas tersengal. Lilis terduduk, menangis. "Aku gak kuat lagi, Gas." Bagas menatap sekeliling. Di balik kabut, puluhan bayangan manusia berjubah hitam mulai bermunculan. Wajahnya rusak. Matanya kosong. Suara gamelan makin keras. Anton menunjuk. "Gas, itu pendopo." Terlihat di seberang lapangan kabut itu, tampak sebuah pendopo tua. Obor menyala di tiangnya. Dari sana suara sinden dan gamelan berasal. "Wahyu ke sana, dia udah jalan." Rudi menunjuk. Wahyu berjalan pelan menuju pendopo itu. Mulutnya komat kamit. "Aku pulang, Nyai." Bagas mencoba mengejarnya, tapi akar-akar pohon beringin melilit kakinya. "Rudi, tolongin gue." Rudi menghunus pisau, memotong akar itu. Mereka berusaha mengejar Wahyu. Tapi saat sampai di depan pendopo, Wahyu sudah menghilang di balik kabut. Pendopo tua itu berdiri di tengah lapangan yang diselimuti kabut. Atapnya hampir runtuh, dipenuhi lumut dan sulur tanaman liar. Obor di sekitarnya menyala, tapi cahayanya redup kekuningan, tak mampu menghalau gelap pekat yang menyelimuti. Wahyu menghilang di dalam sana. "Wahyu!" teriak Bagas, suaranya serak. Tak ada jawaban. Bagas, Rudi, Anton, dan Lilis berdiri terpaku. Dada mereka bergemuruh.
Kabut seperti hidup, bergerak pelan, menyentuh kulit mereka dengan hawa dingin menusuk. Tiba-tiba dari arah pendopo terdengar suara gamelan lebih cepat, nyaring, seperti iringan tarian setan. Dung, dang, dung, dang, ting, ting. Suara sinden menyayat, bernyanyi tanpa kata. Hanya lenguhan lirih, seperti rintihan orang sekarat. Kita harus ambil wahyu, sebelum semuanya terlambat, ucap Bagas, gemetar, namun memaksa keberanian. Anton menggeleng. Kamu gila? Gas, kita harus keluar dari sini. Gue udah gak kuat. Ini bukan tempat manusia. Lilis menangis terseduh. Aku mau pulang, aku gak kuat, aku lihat sesuatu di belakang pohon itu. Bagas menoleh. Di balik pohon-pohon besar, bayangan hitam bermata merah makin banyak. Mereka berdiri diam, wajah-wajah rusak mengintai. Rudi mencengkeram pisau lipatnya erat. Kita cuma bisa pilih, ke pendopo, atau mati di sini. Akhirnya, dengan sisa keberanian, mereka berjalan perlahan menuju pendopo. Langkah mereka berat. Kabut makin pekat. Lantai pendopo berderit saat diinjak. Bau anyir darah dan dupa busuk menusuk hidung. Di dalamnya, suasana lebih gelap, hanya diterangi cahaya redup obor. Di tengah pendopo, Wahyu berlutut. Di depannya, sosok perempuan tua berkebaya putih lusuh, kulitnya pucat kehijauan, rambut panjang menjuntai kusut, wajahnya retak seperti tembikar tua. Selamat datang, anak-anak, suaranya serak, namun terdengar jelas di kepala mereka. Lilis berteriak, jatuh pingsan. Bagas maju, menahan gemetar. Lepaskan temanku, kami tidak berniat mengganggu. Sang Nyai menyeringai. Kalian telah masuk tanpa izin, melanggar batas, menginjak tanah kerajaanku, satu jiwa harus tinggal, sebagai tumbal, untuk keseimbangan. Anton berteriak marah. Sialan. Kamu bukan siapa-siapa. Tapi sebelum Anton sempat bergerak, sebuah bayangan hitam menyergapnya dari belakang. Tubuh Anton terangkat ke udara, matanya mendelik. Anton. Rudi berusaha membantu, tapi tubuh Anton dilempar keras ke sudut pendopo. Darah mengalir dari mulutnya. Bagas dan Rudi mundur. Kita harus bawa Lilis keluar. Namun akar-akar dari lantai pendopo menjalar cepat, melilit kaki mereka. Jangan lari, terimalah takdirmu. Wahyu tertawa. Aku, putra Alas Purwo sekarang. Mata Wahyu merah, wajahnya berubah lebih tua, senyumnya lebar seperti orang kerasukan. Bagas berteriak. Ini bukan kamu, yuk. Lawan dia. Sosok perempuan tua itu melangkah mendekat. Pilihan kalian hanya dua. Menjadi bagian dari kerajaan ini, atau mati perlahan. Bayang-bayang hitam mulai merayap di lantai, naik ke kaki mereka. Suara gamelan makin kacau, suara sinden berubah jadi jeritan. Gas, kalau kita mati di sini, gak ada yang bakal nemuin mayat kita. Rudi berbisik, wajahnya pucat. Bagas mengatup rahang. Gue gak mau mati di sini, Rud. Dengan sisa tenaga, Bagas meraih senter dan obor di dekatnya, menyulutkan api ke akar-akar yang melilit. Api kecil menyambar. Bayangan hitam menjerit keras, bergulung seperti asap. Sang Nyai berteriak marah. Kalian lancang. Kabut berputar-putar, obor beterbangan, gamelan hancur. Bagas meraih tangan Lilis yang pingsan, dibantu Rudi. Mereka lari keluar pendopo,
menembus kabut tebal. Tapi suara itu, suara gamelan, masih mengejar. Tiba-tiba, jalan setapak terbuka. Di kejauhan tampak cahaya lampu desa. Bagas tak menoleh lagi. "Cepat, Ruth!" Di belakang mereka, bayangan hitam mengejar, suara perempuan tua meraung. "Kalian belum selesai." Begitu mereka melewati batas hutan, kabut menghilang seketika. Udara berubah hangat. Suara gamelan lenyap. Hanya suara jangkrik dan angin malam. Mereka ambruk di tanah. Nafas tersengal. Lilis masih tak sadarkan diri. Anton tertinggal. Bagas menatap Rudi. "Aku gak lihat Anton keluar." Rudi terdiam, matanya berlinang. "Dia masih di sana, Gas." Sementara Wahyu telah menjadi bagian dari alas Purwo. Setelah berlari melewati hutan yang penuh kabut, akhirnya Bagas, Rudi, dan Lilis berhasil keluar. Mereka terengah-engah, tubuh terasa lelah dan kesakitan, namun mereka masih bisa bertahan. Lilis yang masih pingsan, akhirnya mulai tersadar saat mereka sampai di desa Plengkung. Namun, meskipun mereka sudah keluar dari hutan, rasa takut dan kesan mereka belum benar-benar bebas, masih menyelimuti mereka. "Kita gak bisa diam aja, Gas," ucap Rudi dengan suara tercekik. "Anton masih ada di sana. Dan, Wahyu, dia udah jadi bagian dari mereka." Bagas menatap Rudi dengan tatapan tajam. "Kita harus bawa mereka keluar. Tapi kita perlu tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Kita nggak tahu siapa yang kita hadapi." Malam itu, mereka pergi ke rumah seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Dukun tersebut dikenal dengan nama Ki Juru, seorang pria tua berwajah keras dengan mata yang penuh pengalaman hidup. Ki Juru tinggal di sebuah rumah kecil, jauh dari keramaian desa. Sesampainya di sana, mereka mendapati Ki Juru duduk di depan sebuah api unggun yang menyala redup. "Kalian baru kembali." Suara Ki Juru terdengar dalam, hampir seperti bisikan, meskipun mulutnya tak bergerak. "Kami perlu bantuan sampeyan, Ki. Teman kami, Anton dan Wahyu, masih terjebak di sana," Bagas berkata dengan nada cemas. Ki Juru menatap mereka, matanya tajam, seolah bisa menembus jiwa mereka. "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian hadapi. Alas Purwo bukan tempat yang mudah dimasuki. Itu adalah tanah keramat, dihuni roh-roh penjaga yang telah ada sejak zaman kerajaan gaib. Mereka tidak akan membiarkan siapapun keluar begitu saja. Kalian telah melanggar batas yang tidak seharusnya kalian lewati." Lilis menggigil. Kami tidak tahu. Kami hanya ingin menjelajahi hutan, tidak tahu kalau ada kerajaan gaib di sana." Ki Juru menghela napas panjang. "Itu bukan kesalahan kalian. Tanah itu memang tertutup oleh kabut gaib. Setiap serangan terhadap wilayah itu, setiap pelanggaran, akan memancing amarah roh-roh penjaga." "Roh penjaga? Apa maksudnya, Ki?" tanya Rudi. Ki Juru menatap mereka dengan sorot mata jauh lebih tajam. Alas Purwo adalah tempat yang sangat kuat. Di dalamnya, ada kerajaan gaib yang dikelola seorang pemimpin, yang dikenal dengan sebutan Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Laut Selatan. Namun, yang lebih berbahaya adalah roh-roh penjaga yang tinggal di dalam hutan itu. Mereka adalah arwah para prajurit dan pengikut kerajaan yang telah mati, yang tak pernah menemukan kedamaian. Mereka terus menjaga wilayah itu dari siapapun yang mencoba masuk. "Nyai Roro Kidul?"
Suara Bagas bergetar, seolah mendengar cerita legenda yang sangat menakutkan. Ki Juru mengangguk. Nyai Roro Kidul adalah ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Dia menguasai Laut Selatan, sementara di Alas Purwo, kerajaan gaibnya meluas jauh, melintasi batas dunia manusia. Hutan itu adalah wilayah yang tidak boleh dimasuki. Setiap orang yang melanggar akan dibawa ke dalam dunia mereka, terjebak dalam alam lain, tempat yang tak bisa dilihat manusia. Bagas merasa darahnya mendidih. Lalu, bagaimana kita bisa menyelamatkan teman kami, Ki? Apakah ada cara untuk membawa mereka kembali? Ki Juru terdiam beberapa saat, kemudian bangkit dari tempat duduknya. Dia mengambil sebuah keris tua yang tergantung di dinding, dan meletakkannya di atas meja. Ada satu cara, tetapi sangat berbahaya. Kalian harus kembali ke Alas Purwo, dan melakukan ritual pemanggilan roh. Hanya dengan memanggil kekuatan Nyai Roro Kidul secara langsung, kalian bisa meminta izin untuk membawa teman kalian kembali. Tetapi, tidak ada jaminan kalian akan berhasil. Rudi menatap Ki Juru dengan cemas. Dan jika gagal? Jika gagal, jawab Ki Juru pelan, kalian akan menjadi bagian dari mereka, seperti yang terjadi pada teman kalian yang sudah terjebak. Jika kalian tidak hati-hati, kalian akan hilang selamanya di alam gaib mereka. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Bagas terjaga sepanjang malam, berpikir tentang risiko besar yang harus mereka hadapi. Apakah mereka benar-benar bisa kembali ke Alas Purwo dan menjemput teman mereka tanpa menjadi korban berikutnya? Pagi harinya, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan kembali ke hutan. Dengan bimbingan Ki Juru, mereka mempersiapkan diri untuk ritual pemanggilan. Ki Juru memberi mereka bahan-bahan yang diperlukan, seperti dupa, bunga, dan sebuah keris sebagai simbol perlindungan. Ingat, pesan Ki Juru, jangan pernah membelakangi roh-roh itu, dan jangan pernah berhenti menyebut nama Nyai Roro Kidul selama ritual. Jika kalian berhenti, kalian akan kehilangan segala sesuatu yang kalian miliki. Setelah mempersiapkan diri, mereka kembali memasuki hutan. Kabut sudah mulai tebal sejak mereka memasuki Alas Purwo. Jalan mereka semakin terasa berat, dan suara gamelan kembali terdengar mengiringi langkah mereka. Namun kali ini, mereka lebih siap. Mereka tahu segala yang mereka hadapi di sana bukanlah hal yang biasa. Langkah kaki mereka berat, namun tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ke jantung Alas Purwo. Bagas, Rudi, dan Lilis berjalan dengan hati-hati, membawa bahan-bahan yang diberikan Ki Juru seperti dupa, bunga, keris, dan beberapa benda pusaka, yang katanya bisa melindungi mereka dari kekuatan gaib. Setiap langkah semakin membawa mereka masuk ke dalam wilayah yang lebih dalam dan lebih gelap. Suara gamelan yang semula terdengar jauh, kini semakin dekat. Ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan, mengintai, menunggu. Kita sudah sampai, Bagas berbisik, menatap ke arah pohon-pohon raksasa yang menutupi jalan. Rudi melirik ke sekitar, matanya gelisah. Gue bisa ngerasa mereka ada di sini. Mereka lihat kita. Mereka berhenti di sebuah clearing, sebuah lapangan kecil yang dipenuhi batu-batu besar dan rumput tebal. Di tengahnya terdapat sebuah batu altar besar. Bagas meletakkan keris yang diberikan Ki Juru di atas batu itu, lalu menyalakan dupa dan menaruh bunga di sekelilingnya. Harus dimulai, kata Bagas, suara menegang. Lilis, kau pegang dupa ini. Rudi, kau jaga sekeliling. Lilis mengangguk dengan wajah pucat, sementara Rudi memeriksa area sekitar, tangan menggenggam pisau lipat yang sudah dipersiapkan. Semua mempersiapkan diri, karena mereka tahu,
jika ritual ini gagal, mereka bisa hilang selamanya. Bagas mulai membaca mantra yang diajarkan Ki Juru. Suaranya terdengar keras dan penuh keyakinan. Aku memanggil roh penjaga, membuka jalan untuk mereka yang telah hilang. Begitu mantra pertama diucapkan, kabut di sekitar mereka mulai berputar, seperti mengerut dan membungkus tubuh mereka. Suara gamelan semakin keras, lebih jelas dan mengerikan, dengan bunyi gong dan kendang yang beradu keras, mengiringi nyanyian sinden yang mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam kabut. "Kenapa kalian mengganggu kedamaian kami?" Dari balik kabut, sebuah bayangan raksasa muncul. Sosok itu tinggi besar, wajahnya rusak dan mengerikan, seolah dari zaman kuno. Tangan-tangan hitam merentang, mengarah pada mereka. "Kalian bukan yang pertama yang mencoba," suara itu bergema. "Tak ada yang bisa keluar dari sini." Bagas merasakan tubuhnya seperti dibekap udara berat, napasnya sesak. Namun, dia terus membaca mantra dengan suara gemetar. "Aku memanggil Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, kami ingin kembali yang hilang." Ketika nama Nyai Roro Kidul disebutkan, kabut tiba-tiba berpisah, membuka jalan menuju sebuah cahaya hijau yang redup di kejauhan. Suara gamelan berubah menjadi suara yang lebih dalam, memanggil-manggil. Tiba-tiba, dari dalam kabut itu, sesosok wanita tinggi dengan gaun hijau laut muncul. Wajahnya sangat cantik namun penuh kemisteriusan. Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, berdiri di hadapan mereka. Wajahnya memancarkan kekuatan yang tak terbayangkan. "Kalian berani memanggilku di sini? Mengganggu kerajaan kami? Apa yang kalian inginkan?" Suaranya menggetarkan tanah di bawah mereka. Bagas mendekat, menyusun kata-kata. "Kami datang untuk teman kami, Wahyu dan Anton. Mereka terjebak di dunia ini, di bawah kekuasaan roh penjaga. Kami mohon, izinkan kami membawa mereka keluar." Nyai Roro Kidul menatap mereka dengan tajam. "Kalian datang ke sini tanpa pemahaman yang cukup. Alas Purwo adalah tempat yang hanya sedikit manusia yang tahu, apalagi yang mampu keluar. Kalian berani melanggar aturan, dan kalian meminta untuk dibebaskan? Tidak ada yang gratis di dunia ini, anak muda. Kami siap membayar harganya." Tegas Bagas, meskipun hatinya berdebar hebat. Nyai Roro Kidul tertawa pelan, suaranya seperti riak ombak. "Harganya tidak akan kalian sangka. Setiap jiwa yang datang ke sini harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian pikirkan. Namun, aku akan memberi kalian kesempatan." Pada saat itu, kabut tiba-tiba mengental kembali. Bayangan besar lainnya muncul di sekeliling mereka, bergerak cepat. "Apakah kalian siap menghadapi konsekuensinya?" Suara Nyai Roro Kidul bergema, menggetarkan tubuh mereka. "Tapi, bagaimana dengan teman kami?" Lilis hampir menangis, wajahnya ketakutan. "Kalian akan mendapatkan mereka kembali, jika kalian berhasil melalui ujian ini. Jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari kerajaan kami untuk selamanya." Nyai Roro Kidul melangkah mundur, dan seketika kabut menutup jalan. "Sekarang kalian harus mengikuti ujian yang akan menguji tekad kalian. Pergi ke hutan, temui roh penjaga, dan buktikan kalian layak membawa teman kalian pulang." Bagas, Rudi, dan Lilis hanya bisa saling memandang. Ritual ini belum berakhir. Mereka masih harus bertarung dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah pertemuan dengan Nyai Roro Kidul, ketiganya berjalan dalam diam menuju arah yang ditunjukkan cahaya hijau redup. Kabut semakin pekat, dan suara gamelan kembali terdengar,
tetapi kali ini terasa lebih menakutkan. Suara itu bergema di dalam kepala mereka, seolah-olah berputar-putar tanpa henti. Kalian sudah masuk ke dalam ranah kami, kalian akan menanggung akibatnya. Suara itu semakin terdengar jelas, tetapi mereka tak bisa menemukan sumbernya. Bagas menggenggam keris yang diberikan Ki Juru, matanya terfokus pada jalan yang di depan mereka. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di depan mereka. Bayangan itu bergerak dengan cepat, seolah-olah dikelilingi kabut. Wajahnya tak terlihat, hanya sepasang mata merah yang menyala, menatap mereka penuh kebencian. Aku adalah roh penjaga alas Purwo, suara itu terdengar seperti desisan, berat dan menakutkan. Kalian yang melanggar batas. Kalian akan diuji. Rudi merinding, tubuhnya mulai terasa kaku. Apa maksudmu dengan ujian? Tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan hitam itu mengangkat tangan, seketika tanah di sekitar mereka retak. Batu-batu besar muncul dari dalam tanah, berguling menuju mereka dengan kecepatan sangat tinggi. Lindungi dirimu jika kau bisa, suara itu terdengar penuh ancaman. Tiba-tiba, batu-batu besar itu menggelinding cepat ke arah mereka, hampir menabrak. Bagas berlari ke samping, menghindari batu yang hampir menimpanya, sementara Rudi menarik Lilis yang terpaku di tempat. "Cepat, Lis!" teriak Rudi, menarik lengan Lilis yang tampak bingung. Lilis akhirnya sadar dan berlari bersama Rudi. Namun, batu-batu besar itu terus mengejar mereka, seperti hidup, bergerak mengikuti setiap langkah mereka. "Apa yang harus kita lakukan?" teriak Bagas. "Kita harus menghentikan roh penjaga itu," jawab Rudi. Bagas menggenggam keris di tangannya, berlari ke arah bayangan hitam itu. "Kita harus melawan," katanya dengan tegas. "Lakukanlah. Temui takdirmu," bayangan hitam itu berkata, suaranya menggema. Dengan satu gerakan cepat, Bagas melompat ke depan, mengangkat keris dan mengarahkannya ke bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan hitam itu menjerit keras, sebuah energi gelap menyebar di udara, membuat tanah di sekitar mereka berguncang. Rudi dan Lilis terpental mundur, jatuh ke tanah. Bagas terguncang oleh kekuatan yang datang dari bayangan itu, tapi dia tetap berusaha mempertahankan kerisnya. "Aku tak akan mundur," teriaknya dengan suara yang penuh tekad. Bayangan hitam itu menyeringai, tiba-tiba, sosok besar lainnya muncul dari dalam kabut. Sosok itu besar dan mengerikan, tubuhnya seperti terbuat dari bayangan gelap, dengan mata merah yang menyala, memandang mereka dengan penuh kebencian. "Kalian harus membayar harga untuk pelanggaran kalian." Suara itu menggema, penuh dengan amarah. "Kami siap," kata Bagas, meskipun tubuhnya lelah dan napasnya tersengal. Namun, sosok besar itu mengangkat tangannya, tanah di sekitar mereka terbelah. Sosok itu mengarahkannya ke tubuh mereka. "Kalian akan mengalami ujian yang tak termaafkan." Tiba-tiba, suara gamelan terdengar semakin keras, lebih menyayat, dan di sekeliling mereka mulai muncul ilusi-ilusi menyeramkan. Bentuk-bentuk manusia dan makhluk gaib yang mengerikan muncul dari kabut, mengepung mereka dengan wajah yang cacat dan penuh kemarahan. Mereka adalah roh penjaga, dan mereka akan menguji apakah kalian benar-benar layak untuk membawa teman kalian kembali, teriak bayangan hitam itu. "Kita harus bertahan," teriak Bagas, menggenggam keris lebih erat. Sosok besar itu mulai bergerak cepat ke arah mereka. Lilis menutup mata, merasa tubuhnya lemas. Rudi memegang pisau lipatnya, tapi tangan itu terasa seperti terikat oleh kekuatan gaib. Namun, tepat pada saat itu, Bagas memutuskan mengubah arah serangan, berlari ke arah bayangan hitam yang mengawasi mereka.
Dia menyerang dengan keris yang disiapkan, menancapkan ujungnya ke tanah, membuat sebuah ritual yang kuat sesuai dengan yang dijelaskan Ki Juru. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari tanah, menyilaukan mata mereka. Roh penjaga itu terkejut, mundur beberapa langkah. Suara gamelan berhenti sejenak, diikuti suara bisikan yang sangat dalam, seolah memohon. Nyai Roro Kidul, dia datang. Bayangan hitam itu menyusut, tubuhnya berubah menjadi asap, hilang begitu saja. Cahaya hijau semakin kuat, dan tiba-tiba, di tengah hutan, sosok Anton muncul, tubuhnya lemah dan tampak pucat. Wahyu juga muncul, tapi wajahnya kosong, tanpa ekspresi. Teman-teman, suara Anton hampir tak terdengar, matanya kosong. Kenapa aku ada di sini? Kita sudah berhasil, teriak Bagas, berlari mendekati mereka. Namun, sosok besar yang mengerikan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya, mendekati mereka dengan langkah-langkah berat. Kalian tidak akan bisa pergi dengan mudah. Bersambung.